Kembali di Kompas Siang, Saudara. Meski dilanda bencana, jurnalis Kompas TV Zikri Maulana tetap berupaya menjalankan tugas jurnalistiknya untuk meliput wilayah terdampak bencana di Aceh Utara. Di tengah kondisi listrik yang masih padam dan rumahnya yang terendam lumpur, kami hadirkan perjuangan jurnalis Kompas TV Zikri Maulana di tengah bencana yang melanda Aceh. Bagaimana kondisi di desa tempat Anda melaporkan, bagaimana kondisi rumah warga dan juga infrastruktur di sana? Baik, selamat pagi bagaimana dan juga saudara, dapat kami kabarkan kondisi terkini di Aceh Utara. Tepatnya di Kabupaten Aceh Utara di Desa Bang Pria di Kecamatan Samudra ini, memang hingga hari ini kondisi rumah warga masih tergenang lumpur, itu sangat sulit dibersihkan. Namun sebagian masyarakat sudah mulai bersih-bersih begitu, dan juga sebagian ada yang sudah kembali ke rumah. Tetap berupaya memberikan informasi terkini kepada pemirsa Kompas TV meski tengah dilanda bencana. Beginilah kondisi rumah tempat tinggal jurnalis Kompas TV Zikri Maulana di Blang Peura, Kecamatan Samudra, Aceh Utara. Diterjang banjir bandang, kondisi rumah Zikri terendam lumpur. Genangan lumpur sangat tebal dan tinggi membuat proses pembersihan sangat sulit. Kondisi di dalam rumah porak-poranda, hampir seluruh perabotan rumah tangga hancur tak bersisa. Hari ini saya berada di rumah saya di Desa Bang Pria, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Beginilah kondisi di dalam rumah pasca banjir bandang yang melanda Aceh Utara pada Rabu pekan lalu. Meski rumahnya rusak diterjang banjir bandang, Zikri tetap harus meliput kondisi terkini berbagai daerah di Aceh Utara untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Rata-rata wilayah di desa Blang Peura masih mati lampu. Malam hari, kondisi masih begitu gelap tanpa penerangan. Tidak mudah membangun kembali kehidupan pasca bencana. Dengan kesabaran, masyarakat Aceh perlahan bangkit di tengah puing-puing harta benda yang tersisa. Proses pembersihan dikarenakan barang-barang semua tergenang lumpur. Ini sangat membutuh proses yang panjang. Semoga kondisi ini cepat berlalu dan masyarakat pun di Aceh, terkhususnya di Aceh Utara, segera pulih dengan kondisi yang seperti ini. Semoga masyarakat pun yang mengungsi di badan jalan maupun di posko pengungsian yang tidak layak segera bisa kembali ke rumahnya dan menjalani hidup normal seperti biasanya. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Utara, Aceh. Lalu seperti apa kondisi di Aceh Utara Aceh dan bagaimana perjuangan meliput di tengah bencana yang tengah terjadi? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Zikri Maulana di Aceh Utara Aceh. Assalamualaikum Zikri, selamat siang. Zikri, bisa mendengar suara saya? Ya, Juno. Ya, Zikri, tentu kami di Jakarta turut prihatin apa yang terjadi di Aceh saat ini, dan untuk saat ini kondisi bagaimana dengan orang tua maupun keluarga Zikri di sana, dan ini menjadi dilematis pada saat Anda juga, meski meliput, Anda juga harus memiliki perhatian untuk keluarga Anda di Aceh Utara. Lalu seperti apa kondisi keluarga dan juga orang tua Zikri? Ya, Juno, memang untuk kondisi orang tua, keluarga, alhamdulillah sehat. Hingga hari ini sudah lebih dari 2 pekan. Orang tua dan juga termasuk saya sendiri tidur di pengungsian. Memang bukan tempat pengungsian khusus gitu-gitu. Kami tidur di sebuah ruko milik keluarga. Dan selama lebih 2 pekan itu kami tidur di lantai 2 ruko. Begitu. Dan hingga hari ini memang proses pembersihan lumpur di rumah itu masih terus dilakukan. Memang ini agak sedikit sulit, tidak cukup 2 atau 3 orang untuk membersihkan ini. Ini membutuhkan orang lebih dari 5 orang untuk membersihkan lumpur yang ada di dalam rumah. Memang ini salah satu kesulitan sehingga proses pembersihan begitu lama, Juno.
Pada saat kejadian keluarga Anda juga berada dengan Anda. Untuk saat itu seperti apa akhirnya banjir menerjang dan apakah juga sampai atap rumah dan seperti apa kondisi kerusakan bagi wilayah terutama di Belang Peria ini? Untuk kondisi banjir pada saat itu tanggal 26 November itu pertama-tama kondisi banjirnya tidak begitu parah sehingga orang tua saya termasuk masyarakat sekitar di desa Belang Pria ini menganggap ini hanya banjir biasa begitu. Hanya banjir biasa dan genangan air yang begitu jernih. Kemudian menjelang siang kondisi debit air terus meninggi dan arus yang begitu cepat sehingga masyarakat termasuk keluarga saya sendiri itu panik, sempat terjadi kepanikan sehingga mereka keluar dari rumah tanpa membawa barang-barang apapun gitu, hanya menggunakan baju yang di badannya saja begitu, keluar lari. Saat mereka keluar pun rata-rata ketinggian debit air itu sudah sepinggang orang dewasa begitu, dan ya masyarakat cepat terjadi kepanikan sehingga mereka mengevakuasi diri. Bahkan di desa saya itu banyak masyarakat yang terjebak di atap rumah, Ya, tentu ini menjadi keprihatinan kita bersama. Tapi tentu Zikri bahwa pada saat tugas menanti Anda seorang jurnalis Kompas TV dan harus melaporkan situasi terkini terutama di Belang Pria, Kecamatan Samudra, Aceh Utara. Lalu seperti apa yang Anda rasakan pada hari pertama peliputan dan juga hingga saat ini? Karena tentunya rasa Anda untuk meliput ada campur aduk di mana harus menyelamatkan orang tua, keluarga dan juga memikirkan sanak saudara maupun tetangga di sekitar rumah Anda. Seperti apa perasaan Anda pada saat itu? Nah, memang Juno kondisi pada saat itu memang sungguh banyak dilema terjadi. Di satu sisi kondisi rumah maupun keluarga sangat berdampak pada banjir yang biasanya kami melakukan liputan dengan kondisi rumah yang tidak berdampak apapun sehingga punya firasat untuk bagaimana agar bisa melaksanakan tanggung jawab dan satu sisi juga bisa membantu orang tua untuk melakukan pembersihan rumah begitu Juno. Nah itu memang menjadi dilema di saat satu sisi rumah belum selesai dan butuh bantuan dari orang tua segala macam. Di satu sisi juga tanggung jawab sebagai jurnalis harus mengabarkan kondisi banjir yang ada di Aceh, khususnya di wilayah saya di Aceh Utara. Sehingga ini menjadi waktu yang sangat mahal begitu ya. Kita harus bisa membagi waktu antara keluarga juga harus kita utamakan. Kemudian di satu sisi liputan juga harus kita penuhi. Karena kan memang kondisi ini sangat begitu parahnya sehingga ya menjadi dilema begitu. Untuk saat ini terutama bantuan dan juga arus listrik dan lain sebagainya seperti apa kondisi di sana? Tentu keprihatinan terkait dengan kondisi rumah yang rusak dan juga perlunya perbaikan menyeluruh ini tentu membutuhkan waktu. Namun yang paling pokok seperti makanan, obat-obatan dan juga aliran listrik terutama untuk komunikasi seperti apa saat ini? Untuk terkait bantuan logistik untuk di desa saya sendiri memang untuk logistik makanan sehari-hari memang sudah mencukupi. Namun yang sangat diperlukan saat ini yaitu air bersih. Air bersih itu hal yang paling utama dikarenakan memang kondisi dimanapun rumah masyarakat sudah bersih, namun air bersih ini tidak ada. Jika harus menggunakan air sumur, memang kondisi air sumur tadi sangat bau gitu, sangat bau karena lumpur sisa banjir.
Nah, selain air bersih yang menjadi hal utama, kemudian obat-obatan. Memang obat-obatan ini hingga saat ini memang masih tergolong minim, begitu Juno, sehingga dua hal tersebut yang menjadi kebutuhan pokok. Berbeda dengan di daerah lainnya, terutama kawasan pedalaman Aceh Utara, memang hingga saat ini kebutuhan pokok mereka, begitu seperti logistik, perlengkapan tidur, air bersih dan juga obat-obatan itu masih sangat minim dan masih terus diperlukan. Karena kan memang sudah 2 pekan ini ada beberapa titik di Aceh Utara ini masih banyak pengungsi yang tinggal di pengungsian dengan kondisi yang masih tergolong belum layak begitu juga. Bahkan rumah mereka pun masih tergenang lumpur dan itu pun memang sangat menjadi kesulitan warga untuk membersihkan. Sementara di sisi lain perekonomian itu seperti di Kecamatan Samudra, ini pusat perdagangan masih lumpuh. Bahkan mereka, para pedagang itu bergotong royong membersihkan lumpur secara mandiri tanpa adanya bantuan dari pemerintah. Nah, kemudian yang paling dibutuhkan juga selain bantuan dan segala macam itu aliran listrik. Mengingat kondisi aliran listrik ini mulai padam di desa saya, umumnya di Aceh Utara, itu mulai padam sejak kemarin menjelang sore sekitar jam 15.00. Kemudian malam tadi sempat menyala sebentar, sekitar pukul 20.30, sekitar 20 menitan ada menyala, kemudian padam lagi hingga hari ini belum menyala. Itu masih ke pihak PLN, mereka ini ada gangguan di pembangkit Nagan dan juga di pembangkit Arun Luxmo yang sedang bermasalah. Ini belum bisa dipastikan kapan akan normal kembali. Nah, dampak matinya aliran listrik ini juga sangat berpengaruh kepada jaringan seluler, sehingga akses komunikasi terputus dan juga internet tidak bisa digunakan, kecuali harus mencari tempat-tempat yang menggunakan genset ataupun warkop-warkop yang memiliki genset, sehingga kami para jurnalis termasuk saya untuk mengirim gambar itu lebih mudah. Namun itu jaringan internetnya pun begitu padat dikarenakan masyarakat begitu ramai kumpul di warkop tersebut untuk ada yang mengakses internet dan juga mencari listrik untuk mencharger telepon seluler mereka, begitu Juno. Ya, artinya hingga saat ini listrik belum kembali normal di sana ya, Aceh Utara, betul ya? Iya, benar. Oke, terus untuk tentunya di wilayah Kecamatan Samudra ada pusat pelayanan kesehatan terkait atau puskesmas yang saat ini bagaimana? Apakah juga tengah dalam proses perbaikan ataupun rusak atau seperti apa kondisinya sehingga pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat segera tertangani? Untuk pelayanan kesehatan seperti di Kecamatan Samudra, Puskesmas Samudra, ini sudah berangsur normal, pelayanan juga sudah dilakukan untuk masyarakat, dikarenakan pembersihan sudah dilakukan beberapa hari yang lalu. Memang untuk Aceh Utara sendiri ada beberapa puskesmas yang hingga saat ini belum bisa beroperasi dikarenakan memang memiliki kerusakan yang parah akibat dampak banjir ini. Ada juga yang masih genangan lumpurnya cukup tinggi dan proses pembersihan begitu sulit, begitu Juno. Namun menurut perbincangan saya kemarin dengan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, meskipun ada sejumlah puskesmas yang terdampak lumpur dan proses pembersihan masih terus dilakukan, namun pelayanan kesehatan tetap difokuskan pada pihak puskesmas ke tempat-tempat lokasi pengungsian, begitu juga. Oke, dan hal terpenting lainnya selain tadi makanan, obat-obatan, listrik, untuk saat ini pasokan BBM seperti apa? Karena mungkin di wilayah tertentu ada yang memiliki genset dan kemudian BBM ini menjadi penting dan juga mobilitas bagi kendaraan yang masih menyala gitu ya, untuk kemudian bila ada keluarga atau kerabat yang membutuhkan kondisi darurat dia segera bisa dilarikan ke lokasi di mana rumah sakit terdekat atau RSUD terdekat. Nah, untuk pasokan BBM hasil pantauan saya sejak 2 hari yang lalu hingga hari ini untuk di wilayah Aceh Utara
terutama di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Samudra dan Kecamatan Samtalira Arun. Itu pasokan BBM hingga hari ini aman, begitu Juno. Namun memang terlihat ada beberapa antrian kendaraan seperti sepeda motor, dikarenakan mereka mengisi BBM itu secara serentak bersamaan, sehingga terjadinya antrian. Namun untuk pasokan BBM hingga hari ini untuk Aceh Utara sendiri tergolong lancar dan aman dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat, Juno. Oke, ini terakhir Zikri, bahwa lokasi penghuni atau pemukiman saat ini bisa jadi dalam kondisi yang tentatif tidak stabil karena dengan curah hujan yang masih begitu tinggi. Dan seperti apa sebenarnya keinginan warga di sana ataupun keluarga Anda sendiri terkait dengan lokasi rumah? Memang untuk keinginan warga, terutama mengingat ini puncak musim hujan belum terjadi, diperkirakan akan terjadi pada pertengahan Desember. Yang diinginkan oleh masyarakat, yang paling penting bagi mereka yang rumahnya telah hancur dan juga rata dengan tanah tetap banjir bandang, ini keinginan masyarakat umumnya mereka ada diberikan atau didirikan tenda posko pengungsian yang layak, yang aman, sehingga jika adanya hujan, angin di malam hari, mereka tidak langsung terkena hujan ataupun angin. Jadi saat ini kita lihat seperti saya beberapa kali liputan di daerah pedalaman pesisir di Aceh Utara, itu masih banyak masyarakat yang menempati posko pengungsian itu dengan dibangun secara mandiri, dengan serta seadanya perlengkapan tidur sana. Ini kondisi ini sangat disayangkan, dikarenakan banyak terlihat anak-anak juga tinggal di tempat itu. Dan harapan masyarakat memang terutama bagi mereka yang rumahnya rusak, tidak bisa ditempati ataupun rumahnya hilang diterjang banjir bandang, yaitu posko pengungsian yang lebih layak untuk mereka bisa tinggal lebih lama. Ataupun ada juga yang masyarakat menginginkan supaya bagaimana mereka bisa dibantu untuk perbaikan rumahnya, begitu, Juno. Baik, sudah 2 pekan perbaikan pelayanan juga masih tetap dibutuhkan, dan hingga saat ini masyarakat masih membutuhkan pelayanan medis, terutama juga tadi terkait dengan akses komunikasi dengan aliran listrik yang saat ini masih belum kembali normal. Sekali lagi keprihatinan mendalam dari kami di Jakarta kepada jurnalis Kompas TV Zikri Maulana yang juga keluarganya dan juga orang tuanya, rumahnya menjadi korban dari banjir bandang yang terjadi sejak 26 November lalu. Terima kasih sekali lagi, salam buat keluarga, sehat-sehat selalu di Aceh Utara. Terima kasih Zikri Maulana.